Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Pusdiklat ya, masih bersama kita lagi, masih berjumpa kita ya untuk hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat dan barokah. Alhamdulillah. Pada kali ini saya pengen bikin video tutorial ya cara merawat motor. Ini motornya ini motor RC100 dengan mesin Suzuki tahun 1970-an, sekitar segitu lah. Ini saya pengen bikin tutorial yang cara merawatnya seperti apa ya. Teman sekalian yang belum tahu nanti kita lihat ya. Ya sobat-sobat Pusdiklat ya, kali ini habis ini kita pengen ngecek motornya ya, cara ngerawatnya itu gimana. Ayo. RC100. Lihat sini. Ini motor RC100. Ini motornya nih beda sama motor yang lain. Ini kapasitas 2 tak, mesin 2 silinder kan. Silinder 1 sama knalpot 2. Yang penting 2 silinder. Cara ngidupinnya ini beda sekali. Untuk kali ini motor ini belum ada aki ya, air akinya habis. Jadi ntar berikutnya yang mau ngisi akinya nggak apa-apa. Yang pertama untuk cara ngidupinnya ya kayak ngidupin motor biasa, tinggal jengkol ya. Habis itu cara ngidupin lampunya ini ada di sini. Ini cara ngidupin lampunya, ini ada kabel di sini. Coba fokus. Ya, sini ada jelas. Nah, cara ngidupin lampunya begini. Nah, ini ada kabel disambung. Nah, di sini disambung, ntar dililit aja. Nah, tinggal dililit kayak gini, ntar hidup lampunya. Udah hidup belum lampunya? Oh belum, lampunya belum hidup. Oh berarti akinya habis ini, tergantung. Di situ kita sekarang tes cara nyobanya. Ini kita lihat ya cara hidupnya. Ntar masukin. Sama kayak motor biasa, sama seperti motor biasa. Lihat untuk cara ngidupinnya, lihat sini. Nih, ini cup-cupnya ya. Ini apa ya? Kalau tukang bengkel itu namanya cup-cupan. Bisa ke sini, bisa ke sini. Intinya ini harus posisinya di tengah. Kalau nggak di tengah itu ntar motornya nggak mati sendiri nanti. Yang pertama pastinya baca bismillah. Suaranya lihat dong, lihat depan olinya ini berbeda ya, ada oli mesin, oli asli. Ini coba fokus sini, sini ada oli asli ya, oli asli, oli mesin, sama satu lagi itu oli samping. Ayo ikut kita, kali ini kita berangkat. Ya. Ini agak berbeda sekali motornya dengan motor yang lain. Jadi dia ketika di transmisi 1 dan 2 itu berubah sendiri. Tiba-tiba ada yang menarik sendiri. Kita coba ya. Ini gigi 1. Rasakan ya. Masih pertama, masih merepet. Kalau masih pertama-tama itu memang masih merepet suaranya, tertak tak 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 gitu. Harus pelan-pelan, nggak bisa langsung kenceng-kenceng ini motornya. Kalau nggak, scrackernya ini bakal kena
tahu ke depannya gimana. Oh pasti banyak ketimpang aja. Ini transmisi 3. Motornya ini ada 4 transmisi ya. Pastinya ketika gigi 1 dan gigi 2 itu gasnya jangan terlalu kenceng. Soalnya nanti ini motornya ada kayak tarikan sendiri. Motor 2 tak ini kan ada oli samping juga, oli mesin juga ada kayak gitu. Oli samping itu ketika dalam pengisian. Jadi ya makanya teknologi sekarang itu udah ada namanya mesin yang 4 tak gitu, nggak pakai oli samping, lebih irit intinya. Nah, kita bakal coba ya. Ini mesinnya di netral. Nah ini gigi 1 ya, perhatiin. Nah kayak gini bawahnya salah, jangan kayak gini. Oke sobat-sobat Pusdikat, kali ini kita bakal testing motornya ya. Ini bawahnya agak beda ketika gigi 1 dan gigi 2. Ada tarikannya sendiri, nanti kita coba perhatikan cara bawahnya yang benar gimana. Oke, kita masuk gigi 1. Jadi agak pelan, agak narik dikit. Ini aslinya. Masuk ke gigi 2. Nah, terasa tarikan sendiri dia ya. Jadi bawahnya gasnya jangan terlalu full, sedang aja, nanti ada tarikan tersendiri dia. Jadi kayak gitu cara bawahnya. Ada 4 transmisi ya, ini udah di transmisi ketiga, baru transmisi keempat. Misalkan ketika kita pengen bawa laju ya, ini nggak bisa langsung campur, harus pelan-pelan. Oke sobat Pusdikat, jadi kayak gini ya bawa motornya. Ya pertama gigi 1 dan gigi 2 tuh intinya harus pelan-pelan, soalnya ini motornya ada tarikan tersendiri. Kalau misalnya kita langsung gas ngebut, otomatis itu bakal apa ya, yang merepet sendiri ya. Merepet itu kayak berteriak sendiri gitu ketika gigi 1 dan gigi 2. Jadi gasnya agak pelan-pelan gitu, minimal ya setengah aja lah gasnya kayak gitu. Nanti itu ada tarikan sendiri. Habis itu kemudian cara ngisi bensinnya ya, ini agak berbeda. Kita matiin motornya. Cara diisi bensinnya ini beda. Jadi habis diisi bensin dimasukin oli samping. Untuk oli sampingnya ya kita pakai ini, bisa ditaruh oli sampingnya di sini, di kantong plastik di sini. Soalnya oli samping sama motor kan ibarat kata kayak sebadan ya. Untuk oli samping kita biasanya pakai ini, pakai Evalup yang buat 2 tak. Nah, nih lihat ya, fokus Evalup. Kelihatan ya, Evalup 2 tak. Nah, 2 stroke oil. Nah, isinya 0,7 liter. Harganya ini di sini kelihatan. Harganya kelihatan ya. Harganya 20.000. 20.000 kok enggak 22.000 biasanya kayak gitu. Di bengkel-bengkel terdekat ada. Kayak gitu. Untuk mengisi minyak ini beda. Jadi caranya kalau misalnya kita punya oli samping, misalnya bayangin ketika kita ngisi di SPBU, ini enggak di SPBU ya, ini di lapangan sengaja biar suaranya fokus. Ketika kita ngisi di SPBU, ketika ngisi ini isinya kayak gini. Nah, saya isi kayak gini. Ini kapasitas full tank ini sekitar 30.000, ini udah full 30.000 rupiah. Terserah mau pertamax, pertalit, premium nggak apa-apa, yang penting bukan solar kayak gitu. Ini di sini kapasitas 30.000 rupiah lah. Nah itu udah bisa full kok. Nah habis itu kita lihat ya,
Ini kan ada fokus sini. Ini ada tempat oli samping. Nah, isinya bukan di sini. Bukan di sini, teman-teman. Bukan di sini. Ini udah nggak berguna ya, udah nggak dipakai lagi. Nih, lihat lubang ini nih. Udah nggak dipakai lagi ya. Bukan di sini. Tetapi isinya langsung di tangki minyak. Nih, misalnya ini udah keisi bensinnya mau 10.000 berapa, 5.000 juga ada kalau misalnya ya budgetnya lagi kurang ya. Nih, valve ini kita masukkan setelah pengisian minyak. Anggap aja ini sudah pengisian minyak. Kita masukkan. Oh, ini udah habis. udah habis, teman-teman. Iya, udah habis. Ya nantilah. Pokoknya ini sekedar tutorial cara penggunaan motor ini. Kalau misalnya nanti siapapun teman-teman buat motor yang di rumah ataupun punya motor sendiri atau motor ketika nanti ada sobat pusdiklat yang di sini atau siapapun yang meminjam motor ini pun, kalau motor 2 tak, intinya semoga bermanfaat lah sobat video kali ini gitu ya. Oke teman-teman, tadi habis kita cara pengisiannya ya, cara mengisi minyaknya. Jangan lupa kalau misalnya punya oli, jangan ditinggal di kamar atau dimanapun, jadi harus disambungkan, harus dibawa kemana-mana. Kalau saya biasanya seperti ini, mungkin teman-teman punya tas tersendiri atau ada modifikasi punya jok atau gimana kayak gitu. Nah, kemudian setelah cara isi bensin ini ya, premium kalau nggak pertama, kalau nggak pertalit nggak apa-apa. Kalau pengen irit pakainya pertama kayak gitu. Irit, habis irit ya walaupun harganya sama aja sih sebenarnya harganya. Sekarang di eceran untuk pertama udah nggak ada. Bukan untuk pertama, untuk pertalit. Untuk pertalit udah nggak ada, adanya pertama di eceran. Gitu, di eceran warung-warung biasa. Kemudian ya di sini ada lap ya, kalau misalnya ini ya perawatan lah. Ini tinggal dilap kayak gini. Dilap sebagaimana mestinya. Dilap, biasanya kita pakai kain-kain bekas ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin punya kanebo atau apa tersendiri, nggak apa-apa, buat lebih rawat motor kita menggunakan barang-barang bekas saja biar bermanfaat. Setelah cara pengisian bahan bakar, kita lihat cara merawatnya. Selain ini, kemudian selain cara pengisian bahan bakar, kita juga harus memperhatikan servis bulanan. Servis bulanan tuh ya pastinya isi oli ini nih, isi oli mesin. Nah, kalau misalnya udah kotor ini biasanya nanti tuh keluar asapnya lebih banyak kayak biasanya kayak gitu. Yang olinya di sini. Kalau untuk masalah olinya itu ya tadi tanyain aja ke tukang bengkel ya, Pak, kira-kira saya juga nggak tahu sih oli khusus buat mesin Suzuki apa. Pokoknya kiranya saya kalau misalnya ke tukang servisnya biasanya di Wonosari. Nah, itu mau di Karangmojo juga ada. Cuman tanya, Pak, kalau untuk isi oli mesin buat Suzuki, khusus buat Suzuki ya, jangan yang abal-abal ya. Teman-teman juga tahu sendiri kan cara berbicara dengan yang tukang bengkel yang biasa servisnya gimana kan kayak gitu. Oli mesin buat Suzuki, khusus buat Suzuki kayak gitu. Teman-teman, tadi ya cara pengisian bahan bakar sama oli ya, sama pengisian oli gimana. Pokoknya olinya itu oli khusus mesin Suzuki bilang aja gitu, buat motor Suzuki apa. Kemudian diperhatikan servis, jangan lupa dibersihkan karburatornya. Biasa karburator ini kotor minta di kompresor aja, Mas, minta tolong Mas, apa cek karburatornya kotor apa enggak. Soalnya dulu itu saya pernah teman ya, rekan juga itu mogok di tengah jalan ya, rupanya mungkin karburatornya kotor atau gimana gitu. Setelah diservis pokoknya bilang aja, mungkin kalau nggak mau ribet, mungkin budgetnya lagi banyak, budget lagi mampu, bilang aja servis semuanya, bilangnya gitu. Oli sama karburator ini sama busi dicek. Busi itu, ini businya agak beda ya, kita lihat ke busi. Untuk peletakan busi ini juga berbeda ya, jadi ini rawan, rentan kena air ya. Nah, rentan kena air, walaupun ada seperti ini besi
katuknya ini kita lihat ya, ini businya ya. Nah, walaupun kayak gini, ini tempat tutupnya ini dia cuma ditutup setengah, jadi rentan sama air. Ketika misalnya teman-teman pengen mencuci motor ini juga harus hati-hati gitu, jangan sampai kalau bisa dilap lah atau gimana, bikin ini tetap terjaga kering, soalnya takutnya konslet kan di pengapiannya, busi juga penting kayak gitu. Untuk rem depan ya, untuk rem depan sih nggak ada rem depannya ya, belum diservis, budgetnya belum ada. Ada rem depan ya kayak gini, masih tromol biasa ya rem depannya, belum kayak motor-motor sekarang, apa sih namanya juga nggak tahu. Pokoknya masih remnya masih kayak gini, habis busi udah sih itu aja. Sama lampu, yang penting lampu ini berbeda di sini. Cup-cupan ini agak berbeda. Pokoknya cup-cupan ini stabilnya di tengah kayak gitu. Kalau misalnya mati ya tinggal ditarik. Gimana caranya ditarik ke sini atau ke sini lah pokoknya. Gimana cara kalau misalnya motor ini nggak hidup, yang pertama dicek cupnya. Apa ini kalau bahasa kita ini cup. Yang kedua baru dicek bensin full apa enggak. Yang ketiga diingat-ingat bensinnya itu ketika pengisian pakai oli samping apa enggak. Nah, soalnya biasanya kemarin penyakitnya itu kan ketika rusak itu bensinnya itu nggak diisi sama oli. Biasanya itu ketika dipinjem dari tangan ke tangan kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen ada oli samping, intinya satu, ketika pengisian bilang ke tempat pengisian bisa membeli minyak campur itu bisa. Kalau minyak campur yang penting Pertamax atau apa, kayak minyak campur, bukan solar campur, kayak premium campur, nah, kayak gitu, minyak campur gitu. Bisa kayak gitu aja sih. Kali ini kita bakal berangkat pulang ya, ngetes lagi motor ini. Pokoknya intinya kita perhatikan ketika gigi 1, gigi 2 itu agak berbeda, ada tarikan tersendiri, jadi gasnya jangan terlalu kuat teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita bakal perjalanan pulang ya ke motor ini. Kita cek cara bawaannya itu gimana, soalnya agak berbeda motor tua ya, jadi perawatannya harus orang tua lah, agak sering. Kayak gini motornya, suaranya ya. Untuk saat ini agak ada kurang sehat ya, rada-rada kurang sehat motornya. Sebenarnya sih sehatnya nggak apa-apa. Di sini ada biasa penyakitnya itu, di sini bunyi seperti patahan plastik jenis PC ya, retak gitu. Perjalanan pulang pakai motor ini. Untuk stoknya ini double stok ya motornya, double stoknya beda kayak biasanya, nggak sama kayak motor-motor biasa. Ini ada casingnya. Untuk lampu stand ini nggak hidup ya, nanti berikutnya mungkin kalau pengen perawatan lebih lanjut buat teman-teman di rumah atau apa ya. Intinya sih aerasi, oli, bahan bakar, servis di karburator, ini yang kayak gitu. Kalau di upgrade lagi ya, upgrade lagi juga bisa. Ayo kita berjalan pulang, teman-teman. Nah, ini ada di satu agak berbeda ya bawanya, agak pelan-pelan. Walaupun pengen cepat juga kurang bisa motor ini gitu ya. Oke teman-teman, karena kameranya tadi ada trouble ya, jadi kita coba lagi testing ya. Lagi masuk gigi. Kita testing ya dari gigi 1.
Jadi gigi 1, gigi 2 itu ada tarikan tersendiri. Jadi kita bawanya sedang-sedang aja lah, sewajarnya bawa motor. Walaupun di teman-teman ada yang jiwa-jiwa seperti joki motor, ya janganlah, ini kasihan motor tua ya. Nah, langsung ganti, nggak bisa langsung dibawa ngeden, nggak bisa. Gigi 1 itu jaraknya deket ya, gigi 2 langsung ganti. Soalnya kalau kita sebut nanti ada merepet sendiri motornya, teriak sendiri, kasihan kan juga motornya. Dilihat fokus sama suaranya, jangan gue. Kita melewati jalan mana ini? Melewati daerah Bulu. Ini kelihatan sekitar jalannya kayak gini ya, seperti jalan transmigrasi. Nah, untuk jalan-jalan seperti ini ya, motor ini sebenarnya masih kuat. Hati-hati, agak pelan-pelan ini. Kalau misalnya dia digas, nanti digas kenceng, agak kenceng dikit dia nggak bisa, soalnya nanti teriak sendiri motornya. Dia agak pelan-pelan ya. Teriak sendiri ini maksudnya motornya itu mengeluarkan suara lebih keras ya, mesinnya kasihan, lebih banyak keluar tenaganya. Seperti ini, lebih banyak sekali tenaganya ini. Ada tarikan tersendiri dia. Harus ganti giginya, nggak bisa di lama-lama seperti itu. Kalau misalnya ada yang menanya, sama aja sih bawa motornya, enggak, ini beda motornya. Mungkin ketika ngelihat di video sepertinya sama dengan motor-motor bebek biasa ya, tapi kalau yang ini agak berbeda. Silakan bisa dicoba buat teman-teman sekalian yang pengen mencoba di rumah, silakan. Atau pengen dicoba di sini motor ini, silakan. Agak pelan, kalau nggak narik dia. Jangan lupa buat dicuci ya motor ini, siapapun yang menggunakan. Jadi buat teman-teman yang punya motor dua tak jenis kayak gini, semoga bermanfaat. Begitu. Ini kita melewati kampung, musola. Kenapa disebut musola? Karena di situ ada ismul makan, kalau bahasa Arabnya kayak gitu. Jalan Bulu. Kenapa disebut Jalan Bulu, Kadir? Karena banyak bulunya? Enggak, banyak bambunya ya. Ada bambu, sering disebut dulu. Hati-hati kalau jalan di sekitar sini ya. Dulu saya pernah, itu agak depan itu saya pernah loncat ini sama Ihsan Rosid dulu, habis beli gorengan lewatin sini karena badan gede. Oh iya, penting buat Anda yang mempunyai beban besar ya, harap muhasabah diri ya dengan penggunaan motor ini. Jangan dibawa ngebut, kasihan motor ini rusak sendiri gitu. Itu ada Pak Ari ya, lanjut aja ya. Ini agak harap hati-hati dengan motornya, tidak seperti motor-motor biasa. Agak boros sih memang, buat motor ini agak boros ya. Buat bensin 10.000 itu satu kali bolak-balik Karangmojo itu udah harus hati-hati
penggunaannya kayak gitu. Bolak-balik simpang perempatan lampu merah Karangmojo ya, harus hati-hati buat pengisian bensin atau premium yang seharga 10.000 kapasitasnya seperti itu, harus pelan-pelan. Soalnya ini kalau misalkan jangan ntar tarikannya beda sendiri gitu. Oh, kandas. Sudah sampai teman-teman, sudah sampai ya. Kayak gitu, sekian cara perawatan motor RC100 tahun 1970-an, mesin Suzuki, kapasitas 2 tak, 2 silinder ya, 2 silinder. Kayak gitu aja, semoga bermanfaat ya.